kita mulai dengan nomor 1 ya. Dan diketahui X1 kurang dari X2 dan X1, X2 adalah penyelesaian persamaan berikut, yaitu 2 pangkat 4X plus 3 dikali 4 pangkat X plus 1 dikurangi 64 sama dengan 0. Oke, yang ditanya adalah berapakah nilai X1 kurang X2. Oke, di sini berarti kita harus mensederhanakan dulu, karena di sini ada 2 pangkat 4X sama 4 pangkat X, jadi kita bisa mengubah menjadi 2 atau 4. Tapi di sini saya mengubahnya menjadi 4 saja supaya lebih mudah. Jadi ya seperti ini ya. Jadi kan 2 pangkat 4X itu kan 2 kuadrat pangkat 2X ditambah 3 dikali 4X dikali 4. Soalnya 4X plus 1 itu kan 4X dikali 4 ya, kalau kita jabarkan dikurangi 64 sama dengan 0. Oke, sampai sini kita bisa pecahkan lagi yang 2 kuadrat ini jadi 4 ya. 4 pangkat 2X plus 3 kali 4 12 dikali 4 pangkat X min 64 sama dengan 0. Oke, sampai di sini kita bisa misalkan 4 pangkat X yang menjadi A. Bebas udah mau misalnya menjadi huruf apa aja. Oke, ini jadinya A kuadrat plus 12A min 64 sama dengan 0. Oke, sekarang tinggal kita faktorkan saja, jadinya A plus 16 A min 4 sama dengan 0. Kita dapatkan A nya sama dengan min 16 atau A sama dengan 4. Nah, tapi sampai sini ini bukan jawabannya ya, karena ditanya adalah X, tapi ini masih berupa A. Jadi kita harus ubah dulu. A tadi itu kan 4 pangkat X sama dengan min 16. Ini tidak mungkin ya, soalnya berapapun 4 pangkat berapapun gak mungkin hasilnya negatif. Jadi yang ini tidak memenuhi. Berarti atau 4 pangkat X sama dengan 4 pangkat 1. Kita dapat X nya sama dengan 1. Oke, karena di sini X nya hanya ada 1, berarti kita hanya memakai yang ini saja. Berarti jawabannya adalah B. Oke, kita lanjut dengan soal nomor 2 ya. Di soal nomor 2 ini kita tanyakan berapakah nilai maksimum dari fx sama dengan 2 sin x min 2 cos x plus 4 cos x dikali sekan x kuadrat. Oke, di sini kita harus sederhanakan dulu ya. Ada yang kita bisa sederhanakan dulu. Jadinya 2 sin x ini masih sama 2 cos x. Nah, di sini ada 4 cos x. Sekan x kan 1 per cos x kuadrat. Berarti kita bisa coret yang ini. Oke, ini jadinya kita dapatkan nilainya adalah 2 sin x min 2 cos x plus 4 dikuadratkan. Oke. Nah, di sini di soal ini ada sin, ada cos. Jadi untuk melihat nilai maksimum minimumnya kita harus melihat dulu dari grafik ya dulu. Tabel lebih gampang kita lihat tabel saja. Oke. Di sini ada sin, di sini ada cos. Ada sudut kan dari 0, 30, 45, 60 dan 90. Oke, ketika sinnya 0 berarti kan dia 0, cosnya 1. Di sini juga di 90, di sini 1, di sini 0. Di sini ada setengah akar 2. Di 45 juga di sini ada setengah akar 2. Nah, jika sin sama cos sendiri-sendiri kita bisa langsung menjumlahkannya kan. Oke, langsung nilai maksimumnya ini jadi 1 dan cos ini 1 karena dia sendiri-sendiri. Ketika sinnya 0 di 0 derajat, sinnya bernilai 0 tapi cosnya bernilai maksimum yaitu 1. Ketika sin di 90 derajat dia bernilai 1 maksimum tetapi cosnya bernilai 0, maka dijumlahkan jadinya kalau ada sin ada cos jadinya 1 sama 1 ya. Nah, tapi ketika sin dan cos di 45 dia kan nilainya sama. Jadi kalau kita jumlahkan jadinya akar 2, di mana akar 2 itu lebih dari 1. Nah, berarti kalau dia bersama-sama ada sin ada cos berarti kita pakai yang setengah akar 2. Nah, berarti kita dari soal kita bisa ubah menjadi seperti ini. 2 dikali setengah akar 2. Nah, di sini kan biar maksimum ya, berarti yang negatif ini kita harus ubah menjadi positif. Berarti min 2 dikali sama min setengah akar 2 ditambah 4 dikuadratkan.
Ini bisa kita coret. Ini jadinya akar 2 ditambah akar 2 ditambah 4 kuadrat. Ini jadi 2 akar 2 plus 4 kuadrat. Oke, sampai sini maka kita bisa dapatkan nilainya. Jangan lupa kalau kayak ini kan mirip A plus B kuadrat, itu akan menjadi A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Oke, di sini bisa kita pecahkan menjadi berarti kan 8 ditambah sama 2 dikali 2 akar 2 dikalikan 4 ditambah 16. Berarti di sini kita dapatkan 16 akar 2 plus 24, yaitu A. Oke, kita lanjut ke nomor 3 ya. Nomor 3 ini ditanyakan jumlah bilangan di antara 102 sampai 250 yang dapat dibagi 4 tetapi tidak habis dibagi 5. Nah, di sini berarti kita harus mengerjakan dari awal dulu, yaitu yang dapat dibagi 4. Oke. Berarti untuk mencari dari 102 sampai 250 kita bisa dengan rumus deret. Bagaimana caranya? Jadi kita harus mencari A-nya. Yang pertama kali bisa dibagi 4 adalah A adalah 104. Bedanya jelas ya, karena dapat dibagi 4 pasti kelipatan 4 juga. Berarti bedanya adalah 4. Oke. Nah, misalnya kita mengerjakan deret, biasanya U1 plus U2 plus U3 sampai UN plus UN ya. Oke. Nah, UN itu kan berarti yang terakhir, ya kan? Nah, di sini berarti yang terakhir bisa dibagi oleh 4. Yang terakhir bisa dibagi oleh 4 itu adalah 248. Soalnya 249 sama 250 udah nggak bisa lagi ya dibagi 4. Oke, berarti kita dapat UN-nya 248. Oke, langsung kita kerjakan saja. Tapi di sini ditanyakan jumlahnya ya, bukan berapa banyak. Oke, yang pertama kita bisa dari rumus UN sama dengan A plus N-1 dikalikan dengan B. Kita harus, sebelum mencari jumlah, kita harus mengetahui berapa banyaknya dulu, yaitu N-nya. UN-nya tadi kan 248 sama dengan A-nya 104 ditambah N-1 dikalikan dengan 4. Di sini kita dapat 248 sama dengan 104 ditambah 4N dikurangin 4. Gimana ini kita bisa sederhana ini aja, dia kita punya 100 berarti kan 4N jadinya 148. Berarti kita punya N-nya sama dengan 37. Oke, tapi ini baru hanya N-nya saja. Oke. Nah, sedangkan kita langsung kerjakan. Nah, dari 37 ini berapa banyak yang tidak habis dibagi 5? Soalnya kan yang pertama dapat dibagi sama 4 dulu ya, barunya tidak habis dibagi 5. Berarti kita harus dari 37 ini berapa banyak kita harus bagi sama 5. Berarti kita harus memakai yang punyanya 5, yaitu A yang pertama kali dapat dibagi 5 yaitu 105. Bedanya jelas 5 ya. UN-nya ini 250. Oke, masih sama juga menggunakan rumus yang tadi, berarti UN sama dengan A plus N-1 dikalikan dengan B. UN-nya 250, A-nya itu 105 ditambah N-1 dikalikan 5. 250 ini jadinya 100 plus 5N, berarti 5N sama dengan 150. N-nya berarti ada 30. Nah, tapi sampai sini kita jangan langsung 37 dikurangi 30. Jangan, soalnya kita harus kan ditanya jumlahnya ya, bukan berapa banyaknya. Jadi kita harus mencari sendiri-sendiri, yaitu di sini kita dapatkan dari S37. S37 sama dengan 37 per 2 dikalikan A plus UN. Nah, di sini kan tadi kita dapatkan A sama UN-nya kita dapat ya, kita langsung tulis saja. A-nya yaitu 104 ditambah UN-nya berarti 248. Berarti kita punya 37 per 2. Ini berarti kan kalau kita jumlahkan jadinya 358.
2. Nah, ini hasilnya menjadi 6.512. Oke, untuk S30-nya itu kan akan menjadi 30/2. A-nya tadi 105 ditambah UN-nya 250. Ini kan 15, 105 ditambah 250. Ini jadinya kalau kita kalikan jadi 5325. Nah, setelah ini kita bisa kurangkan, baru kita boleh kurangkan. Jadinya 6512 dikurangin 5325, dimana ini akan menjadi 1187, yaitu yang B. Oke, ini nggak boleh. Kenapa nggak boleh langsung kita kurangkan? Soalnya kalau kita pakai 37 kurang 30 kan S7 berarti ya, S7. Nah, kita di sini 7/2. Nah, A-nya punya siapa? Apakah kita pakai A-nya 5 atau pakai A-nya si 4? Kan kita nggak tahu. Jadinya kita tidak boleh pakai yang ini. Jadi kita harus membuatnya satu-satu aja. Oke, gampang kan? Oke, kita lanjutkan dengan nomor 4 ya. Di nomor 4 ini diketahui bahwa fungsi X itu sama dengan 1, min 2, plus 3, min 4, plus 5, min 6, plus sampai min 20. Berapakah nilai Fx plus 20? Oke, di soal ini jangan dibuat ini ya, hitung manual ya. Jadi kita bisa menggunakan hitung pakai deret ini. Dari mana idenya? Ini kan kita mengetahui bahwa ganjil bernilai positif, yang genap bernilai negatif. Jadi kita pisahkan dulu yang ganjil sama yang genap. Berarti kita punya Fx sama dengan 1 ditambah 3 ditambah 5 sampai seterusnya. Yang ganjil berarti yang terakhir berarti kan 19 ya. Oke, kita keluarkan negatifnya, yang min jadinya ini jadi 2 plus 4 plus 6 sampai dia 20. Oke, sampai sini aman ya. Oke, jadi di sini kita punya baris yang awalnya yang pertama ini. Nah, dia ini punya A-nya adalah 1, bedanya 1/3 kan 2 ya. Nah, di terakhirnya UN-nya adalah 19 yang terakhir. Nah, dari yang genap kita punya A-nya 2. Ingat ya, di sini A-nya jadi 2 ya, bukan 1 lagi. Bedanya adalah tetap 2, soalnya 2 ke 4 itu beda adalah 2. UN-nya yang terakhir adalah 20. Oke, di sini kita bisa pakai rumus karena ini menjumlahkan, berarti kita bisa pakai rumus SN. Kita pakai yang ini dulu, SN, ya kan? Oke, jangan lupa ya, ini kan dari 1 sampai 20 ganjil sama genap itu kan setengah-setengah. Berarti kan 20 dibagi 2 berarti ada 10. Berarti ganjilnya ada 10, genapnya juga ada 10. Berarti dengan gampang kita langsung tulis saja ini SN-nya adalah S10. Dengan rumus berarti kan 10/2 dikalikan A tambah UN, A tambah UN. Tapi di sini kita punya A-nya 1 plus UN-nya 19. Kita bisa coret yang ini, 5 dikali 20 jadinya 100. Oke, kita lanjutkan dengan yang genap, yaitu sama juga ada S10, 10/2. Nah, ini A-nya jadi 2 ya, ditambah UN-nya kan 20. Ini sama dengan ini coret jadi 5, 5 dikali 22, jadi ya 110. Nah, di sini kita ubah lagi soalnya. Dari soal berarti kan Fx. Nah, tadi yang ganjil ini jadinya 100 dikurangin 110. Jadinya min 10. Oke, tapi sampai sini belum selesai ya. Meskipun ada min 10 di jawaban, tapi di soal ditanya Fx plus 20. Berarti kita harus tambahkan dengan 20. Fx plus 20. Ini berarti jadinya sama dengan min 10 ditambah 20, yaitu jadinya 10. Yaitu jawabannya C. Oke, di salah satu nomor sampai 4 itu belum ada masalah ya. Tetapi di nomor 5 ini adalah soal yang biasanya jarang muncul di UTBK biasanya. Tapi untuk UTBK kemarin tiba-tiba muncul, yaitu tentang suku bunga. Soalnya seperti ini.
Plato dan Alfa menabung uang di bank dengan uang awal A untuk Plato. Berarti kan si Plato nabungnya adalah A. Dan Alfa itu A per B. Saya tulis AL aja ya supaya nggak sama. A per B. Dengan perhitungan suku bunga berjemuk pada tahun kelima, tabungan Plato menjadi AB. Berarti Plato tahun kelima dia jadinya AB. Maka berapakah tabungan Alfa pada tahun ke-10? Pada tahun ke-10 dia tabungannya menjadi berapa? Oke, bagi yang lupa atau yang belum tahu, suku bunga menjemuk itu rumusnya adalah MN sama dengan M0 1 plus I pangkat N, di mana M0 itu ini adalah uang awal atau modal awal, MN ini tabungan pada tahun ke N, pada waktu N, atau enggak pada akhirnya. N ini adalah tahun atau bulan, tapi di sini kita pakai tahun. Dan I adalah suku bunganya. Oke, kita langsung kerjakan saja untuk yang si Plato dulu. Kasusnya si Plato. Berarti kita di sini ketahui bahwa MN-nya adalah AB, ya kan? Pada tahun kelima jadi AB dia. Sama dengan M0-nya A 1 plus I pangkat N. N-nya kan waktunya kan atau tahunnya. Jadi di sini ada 5 tahun. Jadi kita bisa coret A-nya, berarti kita dapat B sama dengan 1 plus I pangkat 5. Oke, sampai sini kita biarkan dulu seperti ini karena kita belum tahu ide-ide lainnya. Kita langsung loncat saja ke si Alfa, ke Bapak Alfa. Oke, si Alfa tadi kan ditanya MN-nya, kita atau berapa, kita tulis MN saja. Sama dengan M0 nya uang awalnya adalah tabungan awalnya A per B 1 plus I pangkat 10. Oke. Sampai di sini kita lihat dulu. Di sini kita punya B, di sini kita juga ada B. Di sini ada 1 plus I pangkat 5, di sini ada 1 plus I pangkat 10. Oke, di sini kita cek dulu jawabannya dalam bentuk apa. Jawabannya berbentuk A sama B, ya kan? A kuadrat B, AB, B kuadrat, A sama B. Tidak ada yang pakai 1 plus I. Jadi kita substitusikan 1 plus I nya saja karena di soal di jawabannya dimintanya cuma A sama B saja. Nah, tapi caranya bagaimana? Di sini kan dia pangkatnya 5, di sini pangkatnya 10. Berarti saya bisa tulis juga seperti ini, A per B 1 plus I pangkat 5 dikuadratkan. Nah, di sini 1 plus I pangkat 5 nya kan B. Berarti saya bisa tulis A plus B dikalikan B kuadrat. Ya kan? Berarti ini saya bisa coret jadinya A B. Jadi jawabannya adalah B.